Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudaraku senasib sepenanggungan, teman seiring dan seperjuangan, terutama para kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia, baik yang tergabung dalam Panji-Panji Agung Parade Nusantara maupun Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PDI dimanapun saudara berada. Seperti yang kita lihat bersama melalui video klip yang berisikan dokumentasi pergerakan kita sejak 7 tahun yang lampau yang baru saja saudara sekalian lihat. Bukan perjalanan yang ringan, tetapi membutuhkan kerja keras, banting tulang, dan pengorbanan dari semua pihak. Menurut catatan saya, ada 7 saudara kita yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang gugur pada saat mengawal lahirnya Undang-Undang Desa. 2 diantaranya adalah saudara kita, seorang perangkat desa dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yaitu almarhum Rohman bin Fahri, dan adik kita dari Jawa Tengah, Arif Mustafa, yang pada saat itu sering kita panggil Libang Libung. Mereka gugur saudara sekalian dalam mengawal Undang-Undang Desa ini. Oleh karenanya, penghargaan setinggi-tingginya buat beliau. Semoga amal dan perbuatannya pada saat kita bersama-sama mengawal lahirnya Undang-Undang Desa ini akan menjadi amalan yang soleh, sehingga cukup sebagai bekal beliau berdua dalam rangka menghadap Ilahi Robbi. Saudara sekalian, patut dan perlu kita syukuri bersama atas lahirnya Undang-Undang Desa saat ini. Mengapa demikian? Karena bagi saya, bahwa lahirnya Undang-Undang Desa ini adalah merupakan revolusi sistem pedesaan di Indonesia. Sebab seperti yang telah kita ketahui bersama, sejak zaman Orde Lama berubah ke Orde Baru, di mana saat ini kita hidup di era yang disebut era reformasi, belum pernah ada undang-undang tentang desa. Baru saat inilah lahir tentang Undang-Undang Desa yang memberikan pengakuan atas desa yang ada di Indonesia, yang di dalamnya adalah pengakuan tentang pemerintahan desa di Indonesia. Saudara sekalian yang berbahagia dimanapun saudara berada, seperti yang sering saya jelaskan atas nama Ketua Umum Parade Nusantara, baik melalui statement-statement saya di media televisi maupun media cetak di negeri ini, bahwa atas lahirnya Undang-Undang Desa ini bisa kita pahami sebagai berkah bagi seluruh komunitas desa di Indonesia. Tetapi saudaraku, kalau kita tidak pandai, bijaksana dan arif dalam mengaplikasikan, maka lahirnya Undang-Undang Desa saat ini akan berbalik menjadi musibah bagi aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh aparatur pemerintah desa agar betul-betul mengerti, memahami, dan bisa mengilmui bab demi bab dan pasal demi pasal yang termaktub di dalam Undang-Undang Desa itu sendiri. Oleh karenanya saya pesankan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Desa ini harus dibarengi dan diiringi dengan upaya dan usaha peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Bahwa teman-teman perangkat desa seluruh Indonesia harus betul-betul membangun soliditas dalam organisasinya, yaitu organisasi PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan para kepala desa serta tokoh-tokoh masyarakat desa lainnya harus terus memperkuat barisan dan merapatkan soft bergabung dalam organisasi Parade Nusantara. Karena 2 organisasi ini adalah merupakan wahana silaturahmi bagi anggotanya. Oleh karena itu, jangan mau dipecah belah oleh siapapun dan pihak manapun. Keluarga besar Parade Nusantara maupun Persatuan Perangkat Desa Indonesia dimanapun saudara berada, bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Desa ini, status aparatur pemerintah desa tidak jelas. Tetapi dengan muncul dan lahirnya Undang-Undang ini, ada kepastian hukum atas eksistensi para aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia. Jika ditanyakan kepada saya, siapa yang paling diuntungkan atas lahirnya Undang-Undang Desa ini? Jawaban saya tentu yang pertama dan utama yang diuntungkan adalah
seluruh rakyat desa di Indonesia. Yang kedua adalah yang diuntungkan para aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia, termasuk diantaranya adalah Badan Permusyawaratan Desa, para RW dan RT yang tersebar di seluruh pelosok pemerintahan desa di Indonesia. Para perangkat desa seluruh Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang Desa, mereka tidak jelas gaji dan pendapatannya. Sementara dituntut pelayanan hampir 24 jam dalam sehari semalam oleh rakyat desanya masing-masing. Tetapi Undang-Undang Desa menjamin bahwa seluruh perangkat desa di Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang Desa, setelah dilengkapi dengan peraturan pemerintah dan perda tentang desa di kabupaten masing-masing, maka perangkat desa akan mendapatkan kepastian penghasilan tetap yang harus diterima setiap bulan, minimal setara dengan gaji pegawai negeri golongan 2A. Yang kedua, perangkat desa akan tetap mendapatkan tunjangan pendapatan aparatur pemerintah desa atau TPAPD. Yang ketiga, apabila perangkat desa sakit dengan 1 istri dan maksimal 2 anaknya, maka akan dijamin oleh asuransi kesehatan. Jika perangkat desa purna tugas, maka beliau semua akan mendapatkan uang pensiun dan masih tetap akan menikmati penghasilan tanah bengkok bagi desa-desa yang mempunyai tanah bengkok. Bukan hanya perangkat desa saja, saudara sekalian, tetapi Badan Permusyawaratan Desa, LPMD, RW dan RT yang ada di pemerintahan desa seluruh Indonesia, mereka semua akan mendapatkan dana stimulan atas jaminan Undang-Undang Desa ini yang harus dialokasikan dalam APBDes desa di setiap tahunnya. Masyarakat desa seluruh Indonesia dimanapun saudara berada saat ini, terutama para kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara maupun Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Seperti yang sering saya katakan di masa lalu, bahwa rakyat desa terus diidentikan dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Bahwa masyarakat desa selalu dipahami sebagai penyedia raw material atau bahan baku mentah yang harganya murah. Bahwa masyarakat desa selalu dianggap sebagai penyedia manpower atau tenaga kerja yang berupah rendah. Melalui lahirnya Undang-Undang Desa ini, saudara sekalian, telah dijamin dalam bab 10 yang mengatur tentang badan usaha milik desa atau yang sering disebut BUMDes. BUMDes ini akan jelas amanatnya, seluruh dana pendapatan desa itu harus mengalokasikan terhadap permodalan badan usaha milik desa. Dengan lahirnya badan usaha milik desa itu, sehingga masyarakat desa seluruh Indonesia tidak perlu menjual bahan baku mentah. Tetapi bahan baku mentah itu akan diolah menjadi bahan setengah jadi, sehingga nilainya akan semakin tinggi. Sehingga masyarakat desa dengan adanya lahirnya Undang-Undang Desa, di mana desa akan mendapat kucuran dana dari APBN sampai dengan jumlahnya miliaran rupiah setiap tahun ini, akan tercipta lapangan pekerjaan di seluruh lini desa di Indonesia, sehingga akan bisa mengurangi secara drastis urbanisasi masyarakat desa yang merantau ke kota untuk mengadu nasib mencari pekerjaan. Oleh karena itu, jargon Parade Nusantara segera diwujudkan, yaitu membangun desa, memperkokoh kota menuju Indonesia Jaya. Saudara sekalian, apa yang seharusnya kita lakukan bersama-sama pada saat ini ketika Undang-Undang Desa ini sudah lahir? Tentu saja dalam jangka dekat ini kita harus mengawal secara ketat lahirnya peraturan daerah atau perda kabupaten yang akan datang, yaitu peraturan daerah atau perda tentang desa. Sebab saudara sekalian, pengalaman di masa lalu, undang-undangnya boleh baik, peraturan pemerintahnya boleh sempurna, tetapi kalau peraturan daerah atau perda kabupaten yang mengatur tentang desa ini tidak dikawal secara baik dan benar,
maka akan pembiasan beberapa pasal di sana sini, dan itu akan merugikan khususnya para atur pemerintah desa sendiri dan rakyat desa pada umumnya. Oleh karena itu, seperti yang kita rancang garis besar perjuangan Parade Nusantara maupun Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Undang-Undang Desa ini kami harapkan adalah bisa sebagai jembatan emas yang menghantarkan rakyat Indonesia, terutama rakyat desa Indonesia, menuju wilayah Trisakti. Apa itu Trisakti? Kata Guru Besar Bangsa Indonesia Bung Karno, bahwa Trisakti yang pertama adalah rakyat Indonesia mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini sudah kita jawab dengan jaminan alokasi dana pembangunan desa 10% langsung dari APBN. Apa Trisakti yang kedua? Adalah rakyat Indonesia berdaulat dalam bidang politik. Oleh karena itu, saudara sekalian, bahwa lahirnya peraturan daerah atau perda tentang desa kabupaten itu adalah keputusan politik. Saudara saat ini harus paham dan menyadari bahwa sebentar lagi pada bulan April tahun 2014 akan ada pemilu legislatif yang akan melahirkan para anggota DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, dan DPR RI yang akan terlibat aktif membuat peraturan daerah kabupaten tentang desa adalah anggota DPRD kabupaten. Oleh karena itu, saudara sekalian, segera mulai saat ini kuatkan barisan dan rapatkan saf. Pilah dan pilih. Kalau perlu lakukan kontrak politik. Siapa yang akan dipilih perwakilan, dorongan, dukungan dari seluruh aparatur pemerintah desa, dari partai apapun, agar mereka bertugas ketika duduk di DPRD kabupaten nanti mengawal sampai tuntas pembuatan peraturan daerah kabupaten tentang desa yang menjadi otoritasnya. Saudara sekalian yang berbahagia, sekali lagi saya katakan selamat atas lahirnya Undang-Undang Desa. Semoga Undang-Undang Desa ini seperti mimpi dan harapan kita semua sejak 7 tahun yang lampau, di mana melalui Undang-Undang Desa akan bisa mewujudkan Gunung Deso Dadi Rejo sebagai bekal jargon kita, perjuangan kita selama ini, yaitu dalam rangka membangun desa, memperkokoh kota menuju Indonesia Jaya.